6-7 bulan tanpa air, unta juga bisa dijadikan sebagai transportasi di beberapa wilayah. Fisiknya yang kuat menjadikan unta terkenal sejak dulu menjadi hewan yang untuk transportasi. Selain mampu bertahan hidup selama 6-7 bulan tanpa air, ada beragam fakta menarik unta lainnya yang bikin takjub, yaitu 1. Mampu bepergian berminggu-minggu tanpa air. Mayoritas mamalia termasuk manusia hanya perlu kehilangan 15% air sebelum mengalami dehidrasi. Namun unta bisa kehilangan hingga 25%, yang berarti mereka bisa bertahan lebih lama tanpa air. Unta merupakan hewan gurun yang mampu bepergian selama berminggu-minggu tanpa air. Kemampuan bertahan hidupnya ini membuatnya dijuluki sebagai hewan kapal gurun. Uniknya lagi, unta bisa bertahan hidup 6-7 bulan tanpa air saat musim dingin. Jadi bukan musim panas saja, musim dingin juga unta bisa bertahan. Meskipun demikian, setiap kali minum air, unta dapat minum sebanyak 32 galon. Bayangkan 32 galon, Masya Allah, dalam satu sesi minum. Berapa galon? 3 galon. Ini sebanyak 32 galon dalam satu sesi minum. Yang kedua, menyimpan lemak di punuk. Unta sangat identik dengan 1 atau 2 punuk di punggungnya. Namun ternyata saat pertama kali lahir, unta terlihat tanpa punuk. Jadi pas lahir unta itu nggak ada punuknya. Nah, setelah bayi, unta cukup besar untuk makan makanan padat. Punuk itu akan mulai tumbuh. Nah, punuk unta itu bertujuan untuk menyimpan lemak yang digunakan unta untuk makanan selama kelaparan. Ini jadi untuk menyimpan lemak selama kelaparan. Kekurangan makanan dalam waktu lama memicu tubuh unta untuk metabolisme lemak menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk keperluan nutrisi. Pasalnya lemak tersebut digunakan unta mengisi punuknya yang kempis dan terkulai. Kelebihan yang ketiga, punuk sebagai pengatur panas. Nah, ini juga sama sebagai pengatur panas punuknya. Selain sebagai tempat menyimpan lemak, punuk unta juga bertindak sebagai pengatur panas untuk tubuh unta. Jadi untuk mengatur, karena padang pasir terbayang panasnya ya. Jadi punuknya itu untuk mengatur panas terhadap tubuhnya. Selama suhu di gurun tinggi, asam lemak yang tersimpan dalam punuk unta meminimalkan insulasi panas yang menyebabkan naiknya suhu tubuh menjadi sama dengan suhu lingkungan. Masya Allah. Sementara sebaliknya, pada malam hari kelebihan panas berpindah ke seluruh tubuh unta untuk memastikan suhunya tidak terlalu rendah dibandingkan dengan suhu lingkungan di tempat unta berada. Jadi luar biasa, bertahan ketika panas dan ketika dingin. Di sinilah Allah menciptakan fungsi daripada punuk unta itu. Kelebihan yang keempat yaitu pergerakan cepat dan punya bibir tebal. Bibirnya bayangkan tebal, yaitu unta. Terlihat sebagai hewan yang lambat. Rupanya pergerakan unta relatif cepat. Unta dapat berlari secepat 65 km per jam dan mempertahankan kecepatan berjalan 40 km per jam. Kecepatan ini cukup cepat dibandingkan dengan kecepatan manusia 3,1 meter per jam dan kecepatan sapi 4,5 km per jam. Masih lebih unggul unta itu. Selain soal pergerakannya yang relatif cepat,
unta juga punya fakta lainnya, yaitu memiliki bibir tebal. Apa fungsi bibir tebal ini? Bibir ini sangat penting dalam mencari makanan dan memakan tumbuh-tumbuhan seperti tanaman asin dan tanaman berduri. Seperti hanya sapi, unta adalah hewan ruminansia. Maitan tajis tiasa selangkan hewan ruminansia. Kelebihan yang kelima, unta nyaman duduk di pasir panas. Padahal pasir, tapi unta nyaman duduk di pasir panas. Fakta menarik unta lainnya adalah unta merasa nyaman duduk di pasir panas. Unta memiliki lapisan kulit yang tebal sehingga memungkinkan mereka untuk duduk di atas pasir yang panas tanpa terbakar. Jadi dengan ketebalan bulunya itu, jadi bisa menahan tidak terbakar. Bisa lama, ya, duduknya itu. Selain punuknya yang punya manfaat luar biasa, bulu unta juga punya manfaat yang bisa melindungi unta, itu sendiri. Seekor unta mungkin tanpa memiliki bulu yang tebal, tetapi bulunya itu memantulkan sinar matahari. Ini membuatnya ideal di gurun yang panas, dan unta tidak terlalu panas. Yang keenam yaitu masa kehamilan unta. Masa kehamilan unta itu juga merupakan fakta menarik dari hewan padang pasir yang mampu hidup hingga 40 tahun. Unta menggendong anaknya selama 14 bulan sebelum melahirkan. Hamilnya 14 bulan. Maka masa kehamilan ini merupakan masa kehamilan 5 bulan lebih lama dari masa kehamilan manusia, karena manusia itu adalah 9 bulan. Unta itu 14 bulan masa kehamilannya. Fakta menarik lainnya yaitu unta yang baru lahir dapat berjalan di samping induknya dalam waktu setengah jam setelah kelahirannya. Masya Allah. Begitu lahir, kelebihan unta itu dapat berjalan di samping induknya dalam waktu setengah jam setelah kelahirannya. Setengah jam setelah kelahirannya, unta dapat berjalan di samping induknya. Nah, inilah yang bisa saya bacakan mengenai tafakur terhadap binatang ciptaan Allah, yaitu unta. Jadi kalau kita melihat ke kebun binatang, melihat unta itu, mungkin kalau tugas kita ya Bu Tati ya untuk ke anak-anak, bukan hanya sekedar melihat untanya, tetapi diarahkan anak-anak itu bisa mentafakurinya dari binatang unta tersebut. Untuk lebih jelasnya, Mang Haji akan menerangkan lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mama meninggalkan kitab bagus nih. Kitabnya namanya Hayatul Hayawanul Kubra, Hayatul Hayawanil Kubra. Jadi kitab tentang hewan-hewan dan kehidupan mereka yang besar. Di antaranya di bab pertama, di jilid, ada 2 jilid bukunya. Jilid yang pertama ada tentang unta, ibil yang disebut. Tapi sebelum masuk yang istimewa dari unta ini, ada satu fakta yang aneh dari unta ini. Di antaranya adalah walaupun hidup di Arab, tidak ada unta yang bisa berbahasa Arab.
dari kecilnya itu fakta ya. Fakta atau mitos? Fakta. Biar tidak mitos-mitos, saya tambahkan pengenalan unta di Al-Quran ya. Di Al-Quran itu banyak sekali bahasanya unta disebut di Al-Quran dengan bahasa-bahasa yang beragam ya, beragam. Sampai nanti pada hari kiamat juga ada yang diistilahkan ikut-ikut unta disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ceritanya ya. Tapi dengan namanya saja, unta ini kalau dalam bahasa Arab sampai bisa diistilahkan 6.000-an istilah. Ada yang simbolik istilahnya, tapi juga ada yang betulan gitu ya. Yang sederhana begini aja, ini di Quran oleh Allah Subhanahu wa taala disebut kalau unta jantan itu bahasa Arabnya adalah al-jamal istilahnya. Al-jamal ya. Ini oleh Allah disebut dalam surat Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Intinya ayat ini adalah orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang sombong tidak akan dibukakan pintu langit dan juga tidak akan masuk surga. Istilah di Al-Quran, sampai unta jantan masuk ke lubang jarum. Mustahilnya ya. Istilahnya. Kira-kira unta bisa tak masuk ke lubang jarum? Tidak bisa. Lubang jarum kecil, untanya besar. Ku mustahilna jalmi anu sombong asup surga. Maksudnya gitu. Hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Perumpamaan sampai susahnya orang yang sombong masuk surga, sampai diibaratkan unta sehingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Ya tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin, tidak mungkin aja. Maka nanti ini tentang surga, ada orang sombong yang antrian ke nerakanya pertama. Antrian ke nerakanya pertama orang sombong. Siapa? Al-a'il al-mustakbir, adalah orang miskin yang sombong. Nanti di Quran itu ada, di hadis juga ada orang miskin antrian pertama ke surga, tapi juga ada orang miskin antrian pertama ke neraka. Ternyata bedanya amal ya. Kalau yang pertama miskin ke surga itu karena sabar ya, itunya sabar. Kalau yang pertama ke neraka orang miskin yang sombong. Jadi dari unta sampai orang sombong ya ini. Jamal ya bahasa itunya. Ini di Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 40. Kalau unta betina itu bahasa Arabnya naqah ya. Itu untanya siapa? Naqah itu untanya siapa? Nabi siapa itu? Nabi Saleh ya. Itu Nabi. Di Al-Quran itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim di surat yang kita sering baca sebetulnya surat ini ya. Ada Asy-Syamsi ya. Asy-Syamsi wa duhaha itu ya. Ini ada faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Naqah ya. Jadi kalau unta betina itu namanya naqah ya. Naqah. Jadi kalau jantan Jamal. Jangan panjang, salah lagi kalau Jamal. Kalau Jamal itu baik, indah artinya. Jamal. Bahasa Inggrisnya camel ya. Camel ya. Kalau di apa itu? Ada kadang-kadang di kaleng camel ya, gambarnya unta. Jadi yang betina namanya naqah. Tapi unta kalau sudah bunting, kalau yang bunting betina jantan. Ya, betina. Tapi unta itu kalau sudah bunting bukan naqah lagi namanya. Oh, gadis seperti itu. Bukan. Di Quran di surat Takwir nih disebut Allah Subhanahu wa taala itu disebut isyar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan hari kiamatnya.
wa idzan nujumu kadarat, wa idzal jibalu suyirat, wa idzal isyaru uttilat. Isyar ini unta yang bunting ya. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Maksudnya begini. Maksudnya unta bunting ini menggambarkan harta yang besar yang banyak. Pada hari kiamat akan ditinggalkan oleh orang. Oleh Allah disimpulkan wa idzal isyaru uttilat. Apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Ini pada hari kiamat. Simbol unta ini simbol dari harta yang berharga, yang besar pada hari kiamat karena sangat panik, haul istilahnya akan ditinggalkan. Wa idzal isyaru uttilat. Isyar ya. Jadi isyar ini adalah unta yang bunting. Nanti unta kalau kan nanti juga unta dijadikan bahan untuk korban ya. Unta yang dijadikan untuk korban itu namanya beda lagi, al-budna namanya. Di Quran di surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha watimul qani wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Al-budna istilahnya. Al-budna ini unta yang dikalungi ya, dikalungi, kalungnya ini untuk kalung pakai tali ya, untuk menuntun ke tempat korban. Maka untanya disebut al-budna ya. Jadi ya, unta yang disiapkan untuk berkorban, untuk dikorbankan dan diberi kalung, itu al-budna namanya. Al-budna ya, al-budna. Di surat Al-Hajj ya, ayat 36. Di surat Al-Hajj juga. Nah, kan dulu orang terutama di Mekah kalau haji kendaraannya pakai apa? Unta. Kalau unta dijadikan kendaraan haji beda lagi istilahnya. Namanya dhamir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini di Al-Qur'an juga surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'dzim fin nasi bil haji ya'tu karijalahu ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dhamir ini adalah unta yang kurus artinya. Unta yang kurus karena dipakai haji itu, dipakai haji ke sana kemari itu. Capek itu karena capek, maka disebut dhamir istilahnya. Wa ala kulli dhamirin ya. Wa ala kulli dhamirin ya. Itu. Terus nanti unta juga di surat Yusuf disebut ba'ir ya. Ba'ir. Kalau ba'ir ini unta yang diberi beban, beban muatan ya. Itu namanya ba'ir namanya. Jadi unta itu kalau sudah diberi beban muatan yang beratnya sampai 200 kilo. 200 kilo kuat itu. Itu namanya ba'ir namanya. Ba'ir ya. Ba'ir ya. Nanti kita ketemu kalau baca surat Yusuf itu. Saya tunjukkan suratnya aja. Ba'ir namanya. Gitu ya. Terus tadi ada lagi disebut ibil ya. Kalau ibil itu adalah yang kitab yang peninggalan mama ini. Al-ibil bikasril ba al-wahada wa qaduskan li takhfif al-jamal wa huwa ismun wahid yaqa 'ala al-jam'iyah. Ibil ini adalah satu kata tapi bisa mencakup kumpulan ya. Jadi walaupun disebut ibil aja tapi berarti kumpulan unta. Jadi kalau unta berkumpul banyak itu namanya ibil ya. Nah, ibil. Jadi tidak satu, ibil ya. Maka di Al-Qur'an disebut Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala yanzuruna, apa kamu tidak melihat? Ini kalau melihat yanzurun ini beda dengan sekedar melihat. Kalau yanzurun itu melihat sampai detail, sampai bisa mengeluarkan hikmah-hikmah dan teori. Ya. Makanya teori bahasa Arabnya adalah nadhariyun namanya. Nadhariyun ya. Nadhariyun teori artinya. Jadi kalau arti pertamanya memang melihat, tapi tidak sekedar melihat,
tapi dari melihat sampai mendapatkan nilai-nilai, mendapatkan hikmah dan manfaat. Itu nadharin. Pengamatan, mengamati. Kan banyak melihat tuh. Ada yang ro'a, hanya melihat saja. Ada basara yabsiru, melihat juga. Kalau basara itu lebih dalam lagi. Karena dengan basira dengan hati. Jeung hate ningalin oge. Ningal budak ceurik. Meureun ku indung datang diberek belanja bedajan sampai hati itu. Basara namanya itu. Jadi dengan perasaan gitu sampai itu. Kalau basara itu. Jadi di bahasa Arab itu luar biasa, melihat tuh macam-macam bahasanya dan menunjukkan juga arti yang berbeda-beda. Dari satu bahasa itu lengkap dengan predikatnya. Iya, predikatnya dengan kelebihan-kelebihannya yang ada di dalamnya itu. Seperti unta ini kan jantan jamal, kalau betina naqah ya. Kalau yang bunting walaupun betina namanya isyar gitu ya. Jadi nggak usah diterangkan lagi dengan iya, namanya. dengan namanya sudah kelihatan sekali. Kalau kumpulan ibil namanya. Kalau unta dikasih muatan itu namanya sudah ba'ir di surat Yusuf disebut Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi banyak sekali namanya unta ini sebutan namanya itu. Kemudian yang mungkin di akhir-akhir mengenalkan unta Nabi itu apa ya? Nabi kan pakai unta. Unta Nabi itu namanya kuswa ya. Kuswa, untanya betina. Mirip dengan kuda ya. Kuda yang dimiliki oleh Nabi Musa ya. Nabi Musa itu kudanya itu betina. Bukan jantan. Nabi Muhammad masalah betinanya bukan miripnya unta dengan kudanya maksudnya. Jadi Nabi Musa itu punya kuda betina. Makanya waktu cerita Nabi Musa, lompat dulu sebentar. Makanya ketika Nabi Musa mau menyeberangi laut, kan duluan tuh Fir'aun punya unta jantan. Coba Bikang dan Jaluk nungodak ke mana? Ini Allah sangat luar biasa itu ya. Nabi Musa memang dikasih kuda betina. Dalam rangka sebetulnya diantaranya nanti biar dikejar oleh kuda Fir'aun. Kalau kita lihat Nabi Muhammad aja dulu sekarang, ke unta lagi. Itu jenis kelaminnya aja. Untanya Nabi Muhammad namanya itu Al-Quswa namanya. Al-Quswa ya. Unta ini dipakai Nabi itu pertama diantaranya waktu Rasulullah SAW hijrah. Rasulullah ke hijrah itu pakai namanya Quswa namanya untanya itu. Dan nanti juga unta ini unta yang tidak dipakai kecuali peristiwa penting. Jadi tidak sembarangan dipakai kuswa ini. Kendaraan khusus ini Rasulullah itu. Ya. Jadi dipakai waktu hijrah unta kuswa ini. Unta betina namanya kuswa. Dipakai juga seingat saya itu dipakai ketika Fathu Mekah. Ya. Fathu Mekah pakai ini juga. Dan kelak nanti yang diberi hak untuk menunggangi ini itu mantunya. Siapa mantunya itu? Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang lain tidak ada. Ini diantara keistimewaan mantu itu ya. Mantu. Ya. Ya saya hanya diberi kitab oleh mertua. Naik kitab. Yang mudah-mudahan ada keistimewaannya, mudah-mudahan kitabnya gitu ya. Amin. Jadi Quswa namanya ya. Dan hebatnya Quswa ini suatu ketika dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi belum punya tempat ngaji. Belum punya tempat ngaji. Unta kemudian berhenti di rumahnya Al-Arqam. Al-Arqam. Ternyata nanti ketika unta Nabi berhenti di rumah Al-Arqam, rumah Al-Arqam kemudian dijadikan tempat pengajian oleh Nabi Muhammad SAW. Namun dikasihkan. Al-Arqam ini yang punya rumah karena untanya Nabi berhenti di rumah beliau itu Al-Arqam tuh udah jadi merasa terhormati, merasa dapat kehormatan. Unta Nabi berhenti di depan rumah saya, kira-kira bahasa begitu. Udah rumah saya wakafkan saya untuk majelis taklim, untuk majelis ilmu. Al-Arqam itu namanya ya. Jadi ingat majelis taklim itu rumahnya Cailah gitu ya, mudah-mudahan ada mirip-miripnya dijadikan majelis taklim gitu. Jadi ada dulu ya. Itu ditunjukkan oleh unta itu, oleh unta ya. Untanya berhenti langsung di rumahnya Al-Arqam itu. Makanya nanti tempat majelis taklim Nabi yang paling
istimewa itu rumahnya Al-Arqam itu diantaranya. Wallahu a'lam. Masih banyak tentang fakta-fakta unta ini yang oleh Al-Quran banyak digambarkan, dan tadi banyak sudah dijelaskan. Kemudian unta ini, makanya unta itu kuat di tempat yang panas, sampai di keterangan itu anna fi saman wa arba'in celcius, ya, bahwa di temperatur udara yang 48 celcius unta itu tidak berkeringat, ya. Artinya apa? Artinya cadangan-cadangan air yang diminum itu sekali minum kan 100, tadi disebut berapa galon? 3 itu kalau dibahasakan 100 liter. Jadi unta itu sekali minum 100 liter untuk jangka waktu 17 hari, ya, 17 hari. Jadi unta 17 hari itu tidak disemen lagi, itu bisa dipakai, ya. Tapi kalau sudah sampai 10 hari, dalam keterangan itu hilang, 1/4 badannya itu hilang. Tapi dalam waktu 10 menit kemudian kembali fit seperti yang semula. Dalam waktu 10 menit, ya, 10 menit kembali lagi itu fit, bisa dipakai kembali. Tuh, jadi unta ini banyak sekali yang disebut di fakta-fakta, terutama di kitab yang ditinggalkan ulama ini, hayatul hayawanil kubra, ya, disebutkan. Dan tadi unta kan ada 2 macam itu, ya. Unta yang satu punuknya itu, ininya tuh, itu berasal dari, kalau di keterangan itu dari Arab Utara, bagian utara, ya, di utara. Kalau unta yang 2 tadi punuknya dari Asia, itu aslinya di Mesopotamia, ya. Kalau sekarang itu di Irak, ya, termasuk Irak, Turki, dari Asia. Tadi hanya disebut Asia, aslinya itu dari Irak, aslinya dulu itu, yang 2 punuknya itu, gitu, ya. Tapi disimpulkan kemudian tadi dari Asia, ya, di Asia. Kemudian banyak sekali masih keterangan bahwa juga anna baulal ibil, bahwa baul itu kencingnya unta itu bisa dibuat sampo, ya, bisa dibuat sampo, ya, bisa dibuat sampo katanya. Ya tentunya diolah gitu, ya, diolah sampo, ya. Dan macam-macam masih banyak sekali yang bisa disampaikan, cuman karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang paling penting adalah seperti isyarat ayat, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas sama'i kayfa rufi'at, ila akhir surah, bahwa unta dalam sehari bisa menempuh jarak 300 kilo, ya, sehari, ya, sehari, dengan beban 200 kilo beban yang dibawa itu, dan bisa tidak diberi makan apa-apa selama 17 hari, bisa dipakai terus tiap hari. Mudah-mudahan fakta-fakta begini mudah-mudahan menambah kita keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan unta kendaraan khusus Nabi Muhammad SAW memang sudah dirancang sedemikian rupa, dan kita jangan banyak bertanya tentang takdir Allah dengan kendaraan ini, ya. Misalnya nanya, kenapa Nabi tidak dikasih kendaraan BMW? Nggak usah begitu, gitu, ya. Lebih baik unta masih. Kalau BMW mobil kalau tidak dikasih bensin tidak mungkin berjalan. Tapi kalau unta 17 hari juga tidak dikasih makan, bisa dipakai. Itu diantaranya. Mudah-mudahan sekali lagi banyak manfaat yang kita ambil. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan mengkaji makhluknya ini, mudah-mudahan kita diberi hikmah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.